Alhamdulillah, kondisi masjid yang begitu tua ini, menurut penjelasan Pak Ustadz, banyak hal-hal yang ada karomahnya dalam masjid ini. Hal-hal apa saja Pak Ustadz yang unik, yang betul-betul masih peninggalan pada zamannya? Ya sebenarnya sih banyak sih. Apalagi di sini kan rumah Allah gitu. Sebagian besar ya benar-benar dia mendekatkan dirinya tuh harus dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini juga banyak yang tirakat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar, kita kembali lagi dalam tayangan video berikutnya. Kali ini saya berada di sebuah tempat masjid yang unik dan bersejarah. Tepatnya di Kelurahan Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Masjid Al-Karomah. Selamat menyaksikan. Cirebon dikenal dengan kota para wali karena situs masjid tua penyebaran agama Islam banyak berada di kota tersebut. Salah satunya adalah Masjid Keramat Depok yang mirip sekali dengan Masjid Merah Panjuna. Pemirsa, Masjid Al-Karomah Depok atau juga disebut Masjid Keramat Depok adalah salah satu masjid kuno yang ada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi masjid membelakangi Sungai Jamblang, sementara di depannya menghampar persawahan penduduk. Secara letak Masjid Keramat Depok terbilang sangat asri. Tidak ada kejelasan mengenai kapan tepatnya Masjid Keramat Depok didirikan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya candra sangkala pada masjid. Hanya saja pemerintah Kabupaten Cirebon memperkirakan masjid tersebut didirikan sejak abad ke-14 atau 15 Masehi awal. Dalam buku mengenal lebih dekat 161 situs di Kabupaten Cirebon yang ada di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menyebutkan Masjid Keramat Depok sebagai masjid peninggalan atau masjid yang didirikan oleh para wali. Hal ini ditandai dengan adanya tatal yang terdapat di atas tiang-tiang saka masjid dan sebuah lumpang berlubang 11 peninggalan dari Pangeran Panjuna yang dahulunya digunakan untuk membuat terasi. Dan sampai sekarang keberadaan lumpang tersebut masih ada. Pemirsa, tidak berbeda dengan tahun pendirinya. Tokoh pendiri Masjid Keramat Depok pun masih misteri. Hal demikian dikarenakan ada beberapa versi seputar pendirian masjid tersebut. Menurut sebuah cerita yang masyhur di masyarakat Depok, masjid ini dibangun secara tiba-tiba dengan hanya memerlukan waktu 1 malam dan didirikan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, yaitu para wali atau aulia. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu yang berada di kawasan Masjid Depok. Sekarang batu tersebut berada di ruangan kedua masjid yang menjadi tempat singgahnya dan tempat bermusyawarahnya para wali di tempat tersebut. Pemirsa,
pada bagian dalam area masjid terdapat 2 kompleks pemakaman keluarga Lebetasi. Salah satu pejabat Desa Depok yang terletak di bagian luar komplek bangunan. Dari masjid dan makam Syekh Maujud beserta pendamping di komplek bagian dalam. Kita dapat melihat kondisi dalamnya masjid, dan ini adalah bagian salah satu pendopo bagian luar dan tempat persinggahan bagi jamaah yang mengadakan tirokat di Masjid Al-Mukarramah. Masjid ini terbagi atas 3 bagian. Yang nampak bagian depan ini adalah yang digunakan sehari-hari untuk melaksanakan sholat fardu. Bagian atap adalah bagian yang sudah direnovasi oleh Dinas Cagar Budaya Kabupaten Cirebon, dan ada bagian dalam masjid di bagian tengah. Pemirsa, kita akan melihat kondisi masjid yang berada di ruang tengah. Ini adalah kondisi masjid yang berada di ruang tengah. Di dalamnya terdapat pasarean wali yang sengaja dipagari dan diberi atap. Bentuk bangunannya seperti rumah-rumahan. Bangunan yang letaknya paling belakang adalah bangunan utama yang keasliannya masih dipertahankan. Pemirsa, di atas bangunan ini ada 2 mustaka yang menjadi tanda bahwa bangunan itu merupakan tempat peribadatan. Atap masjid dibuat bertingkat 2 dengan mustaka berupa mahkota yang berbentuk lebih besar daripada yang ada di bagian atas ruangan mihrab. Tampak dari arsitektur yang ada di dalamnya, bangunan itu telah berusia ratusan tahun. Ada beberapa saka guru dan rangka yang terbuat dari kayu yang menopang bangunan. Bangunan ini dikhususkan sebagai tempat peribadatan bagi jamaah pria, sedangkan jamaah perempuan disediakan di ruang khusus atau pawestret yang letaknya di sebelah bangunan utama. Ada aturan yang tidak tertulis yang mengungkapkan bahwa jamaah perempuan tidak diizinkan untuk memasuki bangunan utama. Bersama saya, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ustadz Panani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, para pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar ini ingin mengetahui keberadaan masjid yang unik dan bersejarah. Konon kabarnya masjid ini adalah masjid yang tertua di kota Cirebon. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Kapan berdiri dan tahun berapa, dan hal-hal apa yang ada dan unik keberadaannya di Masjid Al-Karomah, Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Karomah ini didirikan sekitar abad 14 awal. Pendiriannya sama, dibangun sama dengan Masjid Cipta Rasa yang ada di Kesepuan Cirebon, bareng semalam. Jadi kalau didirikannya itu mungkin ukurannya waktu itu 8x8. Awal masjid itu ya 8x8. Waktu masih awal berdirinya masjid itu ya. Okay. Kalau mungkin kan dulu kan bukan masjid lah, masih musola. Bahasanya musola atau langgar. Langgar ya, Ustadz ya.
Iya. Iya. Ukurannya masih kecil. Masih kecil, Iya. terus berkembangnya zaman sampai besar. Masjid ini dibangun hanya 1 malam, 1 hari 1 malam. Satu malam. 1 malam. Jadi, Oleh para wali para Allah. wali Allah. Subhanallah. Jadi tujuan mendirikan bangunan ini adalah untuk syiar agama Islam di wilayah Cirebon, khususnya Cirebon bagian barat. Ya. Beliau para wali kumpul, terus akhirnya menentukan tempat untuk mendirikan sebuah bangunan yang untuk dijadikan masjid, dan akhirnya bertempat di sini di Desa Depok. Ya. Terus dengan seizin Allah hanya dengan 1 malam bangunan Masjid ini jadi. ini bisa jadi buat Jadi. pemirsa, hanya 1 malam masjid ini bisa dibuat oleh para wali Allah. Dan masjid ini betul-betul tempatnya sangat agak jauh dari pemukiman penduduk, dan di pelataran sana, di sana nampak persawahan ya Pak Ustadz ya. Iya. Persawahan, dan memang persawahan Habis ini panen mungkin jadi kelihatannya tempat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya kondisi masjid ini kita nanti akan melihat bagaimana keberadaan masjid di dalamnya. Sama-sama kita melihat keadaan masjid yang ada di dalamnya Pak Ustadz ya. Oh iya, Yuk sama-sama kita ke sana. Baik pemirsa, saya bersama dengan Pak Ustadz, Pak Nani ya akan melihat kondisi masjid yang ada di dalamnya. Dan kami melihat di sini depannya masjid ini pintunya sangat pendek kalau boleh saya katakan Pak Ustadz. Mengapa seperti ini nih Pak Ustadz? jadi Pintu ke depannya saja ini sudah menandakan seperti ini. Apa ini tanda-tandanya? Ada pesan apa yang terjadi? jadi tujuannya intinya sih kita sebagai manusia tujuannya itu hormat, jadi Hormat, tunduk, ya. jadi tunduk bukan hanya pada orang saja, pada tempat ibadah atau tempat yang lainnya kita harus menundukkan kepala sambil mengucapkan uluk salam, niat kita mau masjid pada Allah, masuk ke masjidnya Allah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Panani sebagai Ketua DKM Masjid Al-Karomah ini. Pesan menandakan ketika kita masuk ke dalam tempat-tempat beribadah, kita menundukkan kepala, memberikan pesan pada kita bahwa kita selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak Ustadz kita masuk ya. Mangga. Ya. Pemirsa, alhamdulillah saya bersama dengan Ketua DKM Masjid Al-Karomah yang berada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Cirebon ini, melihat kondisi masjid dan sekarang berada di pelataran masjid. Pelataran ini cukup luas Pak Ustadz ya. Iya. Suasananya sangat tenang sekali dan ini merupakan ciri bangunan tempo dulu. Dibangun tahun berapa Pak Ustadz perkiraan? Abad ke-14 Abad ke-14 ya. Sekitar zamannya Wali Songo aja. Zamannya Wali Songo ya. Berarti kan sekitar antara 13 akhir sama 14 awal. Nah, terus di sini mungkin kalau udah mengikut sejarah dengan masjid yang ada di Cirebon, di Ciptarasa, berarti ya sekitar abad 14 awal. Jadi antara Ciptarasa, Masjid Panjunan, dan Masjid Al-Karomah ini satu starap ya? Iya, satu Mungkin starap. ada yang mengatakan sebelum mendirikan di yang Ciptarasa di Depok yang pertama. Di Depok yang pertama. Iya. Jadi betul-betul ini adalah masjid paling utama di kota Cirebon. Iya. Dan memang dibangun oleh para wali Allah. Allah. Pak Ustadz, nah kalau kita lihat bangunan tempo dulu ini memang cukup unik ya. Iya. Apa saja sih dalam masjid ini yang dianggap dan unik dan perlu diketahui oleh para pemirsa pecinta YouTube channel Soeharto Asmar? Mungkin masjid ini bisa sampai jauh karena terkenal dengan Masjid Keramat Gantung. Keramat Gantung. Dulu namanya itu bukan Masjid Karomah, kalau Karomah kan bahasa Arab ya. Ya. Bahasa wong Cirebon ini ngomongnya bahasa Masjid Keramat, Ya, itu Masjid baik. Keramat. Ya. Jadi dulu namanya Masjid Keramat Gantung, Keramat Gantung. Depok, itu Depok. Artinya apa itu Pak Ustadz? Karena menurut cerita dan memang belum bahwasannya masjid ini didirikan di atas sungai. Di atas sungai. Jadi pengimamannya itu persis di
di atas, sungai. jadi gantung. Subhanallah. Jadi makanya sampai sekarang Awal berdirinya awalnya itu ya. berdirinya. Subhanallah. Jadi mungkin kalau sekarang belum disender sama pemerintah mungkin masih kelihatan. Masih kelihatan. gantungnya gitu. Iya, Cuma iya. karena dapat bantuan terus segala macam, takut segala macam, akhirnya dari pemerintah disender, dipondasi, Disender jadi ya, nggak kelihatan. fondasi seperti ini ya. Iya. Iya. Jadi bisa dinamakan terkenalnya karena itu Masjid Keramat Gantung. Keramat gantung. Iya, artinya pengimamannya di atas Di atas di di atas air itu. di atas air. Di atas air ya. Baik pemirsa, memang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz sebagai ketua DKM ini hal-hal yang memang sangat menentukan suatu sejarah keunikan dari masjid ini. Pak Ustadz, ini rasanya pemirsa pencinta YouTube channel Suharto Asmar ini udah pengen tahu bagaimana keberadaan masjid yang ada di dalamnya. Ini kan atasnya masjid ya Pak Ustadz. Ini menandakan bahwa memang bangunan zaman dulu ya. Zaman dulu seperti ini pemirsa. Iya. Jadi zaman masjid ada pendopo di depannya Pak Ustadz ya. Iya, pendopo. Dan masjid ini ada 3 ruangan kalau tidak salah. Iya. Jadi ruangan pendopo, ruang tengah, dan ruang utama. Iya. Ruang utama itu merupakan masjid yang betul-betul awal dibangunnya, awal asli. dibangunnya, Nah, iya. pemirsa udah kangen nih, pengen lihat Pak Ustadz. Yuk kita ke dalam. Mari sama-sama kita ke dalam. Baik pemirsa, sekarang saya bersama dengan Pak Ustadz sebagai ketua DKM akan masuk ke dalam ruangan masjid dan alhamdulillah kita masuk ke pendopo nih Pak Ustadz ya. Pendopo. Alhamdulillah pendoponya cukup besar dan kayu-kayunya unik pemirsa. Kayu yang memang dikatakan bangunan tempo dulu. Pak Ustadz, ini bisa disampaikan Pak Ustadz tentang bangunan ini Pak Ustadz. Kalau bangunan ini tambahan gitu karena masyarakat Depok semakin bertambah, jadi pelebaran yang tahun berapa? Sekitar 90-an. Tahun 90-an, direnovasi ya? Direnovasi Oke. yang depannya gitu, maksudnya penambahan ruangan. Iya. Jadi pemirsa, Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa ini ada penambahan tapi tidak merubah Merubah ciri dari ciri bangunan khas masjid. dari bangunan masjid. Iya. Dan ini adalah karya yang mungkin dikembangkan oleh Dinas Cagar Budaya yang berada di kota Cirebon. Jadi memang kita perlu berterima kasih kepada Dinas Cagar Budaya yang sudah melestarikan betul kondisi-kondisi masjid yang berada di kota Cirebon. Dan keciri khasannya pun tidak pernah dirubah. Jadi kondisi yang ada di pelataran sana, coba kita lihat pemirsa, pelataran masjid di sana. Nah ini pelataran masjid sana ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini kondisinya betul-betul memang mencirikan bangunan zaman dulu. Zaman dulu. Nah, sampai gerbang-gerbang yang ada di sana, pas pintu masuknya pun mendidikan ciri zaman dahulu. Pemirsa, ini ada satu nih Pak Ustadz. Nih, sebelum kita masuk pemirsa kita lihat. Nah, ini dipakai untuk apa ini Pak Ustadz? Kalau yang ini bertujuan untuk istirahat Istirahat, atau tempat tidurnya orang yang iktikaf di masjid. Luar biasa. Atau kalau kegiatan musyawarah pengurus tempatnya di situ. Iya. Jadi selain untuk iktikaf para yang mukim di sini, istilah iktikaf di masjid dijadikan juga sebagai pertemuan, perkumpulan kalau ada kegiatan dari kepengurusan Masjid Karomah ini. Masya Allah, subhanallah. Pemirsa, iktikaf kemudian bermunajat sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Hanya menunjukkan karomahnya Masjid Al-Karomah yang luar biasa di desa Depok ini. Betul-betul suasananya hening, sunyi ya Pak Ustadz. Iya, sunyi, tenang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masjid ini tempatnya para penghuni yang di luar nalar kita berkumpul. Para malaikat, kemudian makhluk bangsa jin ya Pak Ustadz ya, yang Islam juga berkumpul ke sini. Oleh karena itu kita bermunajat di masjid ini, insya Allah karomahnya dapat dan dimudahkan segala sesuatu keinginan yang didapat. Wah pemirsa udah kangen nih Pak Ustadz, pengen lihat di dalam. Nah yuk kita lihat di dalam. Mari kita lihat ke dalam masjid. Pemirsa, suasana di dalam masjid ini agak remang-remang dikit.
Sekarang kita ada di ruang tengah Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ruang tengah ini digunakan untuk apa ini Pak Ustadz? Ruang tengah ini bangunan yang kedua setelah bangunan utama. Jadi kalau tujuannya ya ini tempat kalau di dalamnya penuh dijadikan tempat yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Jadi tempat biasanya ini kalau ada kegiatan terus di dalamnya penuh. Para jamaahnya banyak jamaah, ya. Iya, Oke. di sini. Jadi ada penambahan, supaya lebih luas lagi iya, dan tujuan, jamaahnya bisa tertampung. bisa tertampung. Pak Ustadz kalau boleh tahu nih, kalau Iya. seandainya kegiatan-kegiatan menampung jamaah, misalnya kegiatan sholat Jumat dilaksanakan Pak Ustadz ya, Iya. Idul Fitri juga dilaksanakan, Idul Adha dilaksanakan, ini menampung jamaah kurang lebih berapa nih Pak Ustadz? Kalau sampai hari raya itu bisa menampung 10 ribuan? Enggak nyampe sih, Nggak nyampe ya, karena penduduknya juga paling ya. sekitar 3 ribuan. 3 ribuan. Alhamdulillah pemirsa, penduduknya memang di daerah Cirebon, apalagi Masjid Al-Karomah ini memang agak sedikit berjauhan dari pemukiman penduduk ya Pak Ustadz. Jadi walaupun demikian tetap menjadi idola loh. Idola masyarakat untuk sholat di sini. Bahkan dari mancanegara Pak Ustadz ya. Mancanegara dalam arti mereka tirokat dari berbagai macam bangsa juga mengadakan tirokat yang ada di masjid ini. Karena masjid ini salah satunya masjid yang betul-betul sahdu, sunyi. Bahkan tadi Pak Ustadz mengatakan para makhluk Allah yang bermunajat di sini makhluk bangsa jin ya Pak Ustadz ya. Sholat karomahnya juga ada di sini di dalamnya, dan kita juga mungkin didengar ini oleh makhluk-makhluk Allah ya. Dan kita ketika bermunajat di sini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, ini kita lihat nih, ini ada tempat seperti ini nih. Apa ini namanya Pak Ustadz? Ini apa ya? Jadi sebelum para wali mendirikan bangunan, beliau-beliau bermusyawarah dulu. Nah, terus ini tempat duduknya beliau itu. Tempat duduknya Jadi ya. sebelum Ini aslinya seperti ini. Iya, jadi sebelum Subhanallah. mendirikan bangunan kan kumpul. Kumpul ya. Iya, kalau mungkin insya Allah kalau dulu sih nggak satu, banyak gitu kan. Cuma yang ini yang di apa? Yang dilestarikan. Dilestarikan yang paling tinggi. Subhanallah. Jadi Salah pemimpin satu- walinya itu. Salah satunya peninggalan cikal bakal Masjid Al-Karomah pada awalnya ya, sebagai bukti bahwa masjid ini awalnya seperti ini, ada benda-benda seperti yang dipakai oleh para wali Allah Iya. untuk bermusyawarah. Peninggalannya salah satunya ada di Masjid Al-Karomah, Kelurahan Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Pak Ustadz, kangen nih kita, pengen tahu bagaimana asli dalamnya Masjid Al-Karomah yang betul-betul dari cikal bakalnya dibangun. Yuk sama-sama kita ke dalam. Baik pemirsa, kondisinya memang agak sedikit redup. Tadi saya sudah sampaikan, karena memang sengaja masjid ini dibuat sedemikian rupa agar yang bermunajat, bahkan kalau boleh saya mengatakan, kalau bahasa ekstrimnya, yang bertapa gitu ya Pak Ustadz ya. Yang bertapa di masjid ini, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan ya, berada di masjid ini dalam kondisi yang betul-betul hening dan sahdu. Pak Ustadz, bisa disampaikan apa yang mungkin dapat kita tahu tentang keberadaan masjid ini? Silakan Pak Ustadz. Ini bangunan masjid ini masih utuh, masih asli, walaupun ada ya beberapa yang ditambal sulam karena berjalannya waktu mungkin, tapi insya Allah ini tiang yang masih asli diantaranya adalah tiang saka. Tiang ya, Saka tiang ini saka pemirsa. jumlah- Ini sama ya, tiang Sama. saka juga Pak Ustadz ya. Sama. Di sini Ini kan aja kita ada lihat. yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar ya. Iya, jumlahnya Oke. kan semuanya menghitung yang ini 17. Intinya menandakan 17 adalah Jumlahnya rakaat. yang sakanya ada Iya. 17 ya. Itu Rakaat yang sholat masih asli masih ya. asli. Subhanallah. Jadi menandakan kita satu hari satu malam kan sholat 17 rakaat. Subhanallah. Sholat fardu. Ini ditandakan dengan ini. Isyarat dari tiang saja Dari sudah tiang menandakan menandakan. bahwa Iya. sholat kita sehari Satu semalam malam 17 rakaat. dan tiang Sesuai. saka yang ada Iya. di Masjid Al-Karomah ini juga ada 17. 17. Dan ini asli Pak Ustadz ya. Asli. Dan ini pada zaman wali Allah ya. Iya, zaman pertama kali dibangun. Dan kayunya masih cukup Masih kokoh jati. pemirsa, Iya. kayu jati yang begitu kokoh. Dan saya sekarang berada di depan
mihrab dan mimbar. Iya. Dan apalagi Pak Ustadz? Iya. Selain tiang, mimbar. Mimbar. Yang masih asli. Pemirsa bisa lihat mimbarnya di sini, pemirsa. Nah, ini mimbar asli Asli. yang Masih pada waktu berdirinya masjid, dan ini dipakai oleh ini para wali Allah khusus untuk untuk sholat Jumat. sholat Jumat. Iya. Subhanallah. Jadi, kayunya asli, asli. ini Iya. dan ini Tongkat, juga tongkat asli yang masih pada waktu zaman wali para Allah. wali Allah pertama. Dan ini dipegang-pegang oleh wali Allah dong Pak Ustadz. Iya. Subhanallah. Pastinya kan begitu, Pak. Luar biasa. Bangunan yang bersejarah dan unik, peninggalan para wali Allah, menandakan bahwa penyebaran Islam di kota Cirebon ini adalah penyebaran yang paling utama bagi seluruh di Indonesia. Jadi induknya Iya. bersumber dari kota Cirebon. Kota Cirebon. Karena masjid-masjid yang dibangun Iya. ya awal dari masjid Wali Allah itu banyak di kota Cirebon, seperti Cipta Rasa, Sang Cipta Rasa, Masjid Agung, ya, kemudian Panjunan, Pak Ustadz ya, Masjid Agung. kemudian masjid Terus di Meku, Masjid Keramat Meku. Keramat Meku, Iya, terus di Masjid Pasalakan. Panjerahan ya, Pasalakan. Pasalakan ya, Pasalakan. itu merupakan bagian-bagian masjid yang dibangun pada Zaman zaman para wali. Wali Allah. Perlu diketahui juga, ini Ya, kalau Pak Ustadz. malam suara kali itu yang bikin kita tenang, bikin diri tenang, ini kan suara sungai. Suara airnya, mengalirnya air itu. Pemirsa, Iya, di sekitar masjid ini memang adalah sungai. Ada sungai, ada sawah, betul-betul di dalam kondisi yang tenang. tenang. Jadi pada saat para jamaah yang berwirid, Iya. bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang. Merasa Ada tenang. suara air yang mengalir. Gitu. mengalir di sini. Pak Ustadz, apalagi yang bisa disampaikan Pak Ustadz keberadaan masjid yang ada di dalamnya? Ini Sambil barangkali kita lihat pemirsa. Iya. Nah, apa ini bisa dinampakkan? Nah, ini adalah ini ya bangunan yang asli, ini toko tiang yang utamanya tiang utama ya. Iya, 4. Jadi, Yang 4, 1, 2, 3, 4. Iya. Ya, Yang ini yang utama. Yang paling utama ya. Iya, jadi sampai ke atas juga Sampai- masih asli kayu. Kalau Masih untuk asli kayu, kayu-kayu ini masih asli semua. Masih Kecuali asli yang semua. reng yang kan udah perehaban gendeng. Termasuk tajungnya asli ya. Memulu. Pemulunya ya, Iya, asli. hubungan masih asli semua ya. Termasuk genteng-gentengnya juga Genteng masih juga, masih iya. asli. Sebagian masih asli ya, karena Ada sebagian renovasi yang renovasi. diberikan karena memang Iya. kondisinya sudah sangat iya, tua sekali. iya. Baik pemirsa, banyak hal yang mungkin disampaikan oleh Pak Ustadz keterkaitan dengan keberadaan masjid ini. Mungkin ada tempat lain lagi yang akan kita lihat, yaitu makam ya Pak Ustadz ya. Makam. Pemirsa, yuk sama-sama makam apa yang ada di masjid ini yang dapat kita ketahui. Mudah-mudahan dengan keberadaannya memberikan suatu pesan pada kita, menandakan bahwa sejarah masjid ini memang betul-betul memberikan itiar pada kita untuk selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini merupakan tempat yang sangat unik dan bersejarah. Mengapa? Karena memang sunyi. Walaupun siang hari tempatnya sunyi, senyap. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa kalau boleh dikatakan ya, makhluk-makhluk bangsa jin juga bermunajat padanya. Bahkan kalau kita ingin, kalau boleh saya mengatakan, kalau kita ingin mewujudkan pun bisa nampak Pak Ustadz ya. Kalau kita yakin. Kita yakin ya, Iya. akan nampak di masjid ini pemirsa. Bahkan para malaikat juga ya, karena mereka yang datang kemari ya, para yang bermunajat itu boleh dikatakan yang bertapa ya Pak Ustadz, dia pernah juga mengatakan bahwa pernah menumpahkan wajahnya ya, baik makhluk bangsa jin dan sebagainya. Baik pemirsa, kita akan melihat kondisi yang ada makam di luar. Yuk kita sama-sama ke sana.
Baik pemirsa, alhamdulillah saya baru saja berada di dalam masjid dan sekarang sudah berada di pelataran masjid, di mana di pelataran masjid kita melihat ada beberapa makam tokoh penting, ya, antara lain nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, ini makam ada 3 Pak Ustadz ya. Iya. Ini makam siapa saja nih Pak Ustadz? Kalau makam ini kan aslinya pemakaman umum, tapi bukan untuk yang zaman sekarang, zaman dulu. Cuma yang di sini beliau ini adalah Syekh Maujud. Syekh Maujud itu Syekh siapa Maujud. Pak Ustadz? Generasi pertama ini yang mensiarkan agama Islam Agama di Islam. Depok. Yang mana nih di antara 3 Pak Ustadz? Yang depan. Yang depan, Iya. yang sebelah sana, Iya. atau sebelah sini? Sebelah depan. Yang sana ya, Iya. Syekh Maujud. Setelah itu siapa Iya. lagi Pak Ustadz? Kalau yang 2 Wawaklam. Wallahu a'lam bisawab ya. Jadi beliau pemirsa. ini dengan Syekh Pasiraga yang diantara yang awal-awal mensiarkan di agama Islam di sini adalah Syekh Pasiraga, Syekh terus Syekh Pasiraga ya. Maujud, terus Syekh yang lainnya yang ada di desa Depok. Kebetulan yang dikubur di dekat masjid adalah Syekh Maujud. Syekh Maujud ya. Iya. Subhanallah pemirsa, kelengkapan dari masjid ini benar-benar unik sekali. Mengapa demikian? Karena para wali Allah, sahabat-sahabat para wali Allah, salah satu adalah Syekh Maujud. Iya. Dan beberapa makam wallahu a'lam kata Iya. Pak Ustadz, yang memang ada sesuatu yang tidak perlu banyak diekspos juga oleh pemirsa, dan memang keberadaan masjid ini benar-benar unik. Iya. Insya Allah kita bermunajat setelah para jamaah sholat, beliau juga berziarah kemari, dan insya Allah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa, banyak hal yang sudah kita dapati dengan keberadaan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz? Ya mungkin ini yang masih selain bangunan masjidnya, yang masih tersisa dari ini adalah ini pohon apa namanya? Nah, Buat. Ini pemirsa, iya. ada pohon apa ini Pak Ustadz? Pohon Bisa kita lihat Pak Sok, Ustadz? dari sini aja Dari ibunya. sini ya. Sok, itu pohon gede itu yang di depannya. Nah, oke. Ini pohon apa Pak Ustadz? Pohon duet. Pohon duet itu pohon apa Pak Ustadz? Ini bahasa Indonesianya ya. Apa sih karomanya? Nggak ada sih, cuma buah. Buahnya? Jadi buah, nggak tahu nama bahasa Indonesia apa duet. Tapi masih ada buah. Buahnya masih enak dimakan? enak, manis. Manis ya? Manis. Jadi ini selain ya bareng, jadi penyangga ini masjid biar nggak Ya. ngumpul, Oke, nggak kita kosong. lihat lebih dekat ya Pak Ustadz ya. Iya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Pemirsa, kita akan lihat Iya. keberadaannya. Pohon. Nah, ini pohon. Sok, kelihatan Pohon nggak Bu? Ya. Pohon duet buahnya seperti apa nih Pak Ustadz? Kayak apa ya? Buahnya ya kayak anggur. Kayak Jenisnya anggur, kayak ya. anggur, gedenya segitu. Cuma agak lonjong. Dan ini kurang lebih sudah berapa tahun nih Pak Ustadz? Ini sejaman dengan bangunan masjidnya. Bangunan masjid ya, Jadi berarti ya dulu sudah mungkin kan dulu kan kecil. sudah ya. berabad-abad Abad ya. sama. Subhanallah. Jadi terus buahnya masih masih tumbuh, ada sampai masih ada. sekarang ya. Cuma iya nggak tahu. Baik. Belum musim sekarang. Pemirsa, salah satu keunikan dari masjid ini selain tempat-tempat Iya. dan hal tertentu dapat kita lihat adalah pohon. Namanya pohon Duet. duet. Kalau orang sini ngomongnya bahasanya duet. Gitu. Duet ya. Duet. Duet ini adalah salah satu tumbuhan yang pada zaman dahulu dan sekarang masih enak dimakan. Masih enak. Dan rasanya manis. Khasiatnya apa tuh Pak Ustadz? Wah, nggak tahu deh. Wallahu alam ya. Dan insya Allah Iya. mudah-mudahan ini adalah kebesaran Allah. Dan salah satu pohon langka yang dilestarikan oleh dinas kehutanan Iya. masjid. Selain kita melihat suasana masjid yang begitu sangat indah, tetapi bangunan yang penuh dengan nilai sejarah. Ada satu bangunan tempat untuk berwudu. Nah, ini tempat wudu ini dibangun sejak kapan nih Pak Ustadz? Ini dibangun 90 akhir. 90 akhir ya. Berarti ini 2000 memang awal. bangunan baru ya. Baru. Kalau yang Bangunan asli, baru. Jadi pengembangan pemirsa ya. Kalau yang asli mah ini. Nah, Dulu ini kan ada balong di sini. balong di sini. Kolam. Kolam ya. Kolam untuk berwudu Kalau ya. zaman dulu kan pakainya balong buat ya. wudu tuh. Oke. Terus sumur masih ada sumur. sumurnya. Oke. Dan di sini ada benda nih Pak Ustadz. Kita lihat di sini Pak Ustadz. Ini benda ini seperti gentong besar. Iya. Nah, ini dibuatnya sejak kapan nih Pak Ustadz? Ini sama dengan
pembangunan masjid bangunan depan dari tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Dan Jadi ini penambahan masjid yang untuk menambah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh keadaan masjid. Dan suasana yang di sana juga Pak Ustadz ya, kita lihat. Ini fungsi untuk apa nih Pak Ustadz? Kalau ini kalau ada kegiatan, terus kalau orang habis iktikaf atau habis wirid, habis sholat, pengen biar santai, jadi nggak mengganggu orang lain. Istirahat ngopi di sini. Untuk santai. Biar nggak ganggu orang. Luar biasa pemirsa, fasilitas Masjid Al-Karomah ini disediakan untuk para tamu yang datang. Selain tempat kita bertorokat, kemudian untuk melaksanakan ibadah, ada satu tempat yang dipakai, yang digunakan oleh para jamaah untuk beristirahat, bahkan bersantai ria. Dan di sini banyak jamaah, ada juga yang baru hadir ya Pak Ustadz ya, yang hadir untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Karomah. Dan suasananya juga begitu indah, begitu bagus, walaupun dalam suasana betul-betul kehikmatan dalam masjid ini. Baik pemirsa, ada mungkin hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Ustadz keterkaitan dengan keberadaan masjid. Silakan Pak Ustadz. Untuk pemirsa pencinta channel YouTube Soeharto Asmar. Barangkali bagi pemirsa yang berkenan untuk hadir atau bersilaturahim ke masjid ini, maka insya Allah masjid ini didirikan bukan oleh orang sembarangan. Jadi selain kita beribadah, kita juga berziarah dan juga ngalap berkah. Kata orang sini sih ngalap berkah para wali, dengan tujuan supaya apa yang kita impikan, harapkan bisa dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta pada para yang sudah mendalui, cuma dengan perantara beliau-beliau, insya Allah dengan karomah para beliau, jalan kita, keinginan kita jadi lebih cepat tercapai. Subhanallah. Pemirsa, kita betul-betul mendapatkan satu siraman rohani yang sangat menyegarkan dari Pak Ustadz, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Karomah yang ada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini. Sesuatu yang indah, dan kita bisa melihat kondisi Masjid Karomah dengan keunikannya, dengan syiar Islam yang begitu luar biasa. Pak Ustadz, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan Allah memberikan satu hidayah dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, apa yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan satu kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin. Dan kesuksesan untuk Pak Ustadz beserta para jamaah yang berada di Masjid Karomah Depok ini dan seluruhnya untuk kaum muslimin dan kaum muslimah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.